Ingat ya, mereka bukan band. Sekali lagi ditegaskan, mereka bukan band. Kenapa sih Vic harus ngomong gitu pagi-pagi galak-galak gitu? Karena Kenapa tiga-tiganya emang? adalah pencipta lagu. Oh, ya nggak apa-apa dong kalau mereka ngeband. Karena mereka sendiri punya hashtag, katanya adalah hashtag kami bukan band. Benar? Coba Benar, kita Bang? tanya aja deh. Nino, Ilman, Lale, good morning. Selamat pagi. Senang Selamat banget pagi ada semuanya. kalian datang di sini. Jadi gimana ceritanya project ini kan udah dari tahun 2013 ya? Iya. Jadi sebetulnya ini bakal jadi project utama kalian atau masih sibuk sama band masing-masing? Sebenarnya sih bisa dibilang kita masih sibuk sama band masing-masing sih. Mungkin Essentials masih berkarya, Ran juga masih berkarya. Cuma kita punya kehausan yang lain lah. Maksudnya kayak sebagai musisi kan areanya nggak cuma ngeband doang, nggak cuma performing doang gitu. Kita juga suka banget sama dunia songwriting dan kehausan kita untuk bikin lagu di luar keperluan band masing-masing. Itu kita tumpahkan di sini. Oke, tapi awalnya bisa ketemu gimana sih? Maksudnya kan kalian dari dua band yang berbeda Ya. gitu kan. Sampai akhirnya bisa klik, oke kita bikin nih Lale, Ilman, Nino. Kita bikin lagu gitu kan, bikin lagu bareng-bareng. Itu awalnya gimana tuh? Awalnya sebenarnya ya karena mungkin Ran sama Malik and Essentials juga nggak jauh gitu. Maksudnya kayak kita saling mengenal satu sama lain. Terus kita diundang ke satu acara. Waktu itu di Bali sih kebetulan. Di suatu siang bolong yang sangat panas dan kita lagi kasihkan di Bali, kita mulai ngobrol-ngobrol ngasal tentang kayaknya gue kepengen mencoba untuk menulis lagu lebih serius deh. Dan ternyata mereka berdua pun juga punya pemikiran yang sama. Akhirnya kita mencoba untuk workshop, ternyata emang nyambung dan ya nggak berasa udah 3 tahun udah menciptakan lagu untuk berbagai macam jenis musik dan nama-nama musisi gitu. Kalau misalnya Nino kan vokalis, terus ada gitaris dan juga keyboardis juga. Nah di project ini yang bukan band ini masih di porsinya masing-masing juga apa semuanya nyiptain lagu? Semuanya nyiptain lagu sih. lagu. Jadi kita emang punya job desk masing-masing sih kebetulan gitu. Tapi emang kita bertiga tuh kalau misalnya bikin lagu ya udah tumplek aja semuanya gitu. Gitu. Cuma beruntungnya Lale bisa main gitar, Ilman bisa main keyboard dan mereka sebenarnya multi instrumentalis sih. Mereka bisa main berbagai macam alat musik. Jadi ketika kita numpahin ide, semuanya bisa langsung kita lakukan bertiga aja. Iya, tapi kalau bicara soal idealisme, setiap orang kan pasti punya idealisme masing-masing gitu. Punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Lale sama Ilman gini, mungkin kalau misalnya bisa diceritain apa sih yang membuat kalian masing-masing berbeda gitu. Ciri khasnya masing-masing itu apa sih dalam bikin lagu mungkin? Apa ya, mungkin kalau dikumpulin bertiga kali baru kelihatan hasilnya. Kayak misalnya contohnya gue sama Lale tuh suka sama chord yang lumayan jelimet. Oh. Nah, Nino itu mempopkan. Jadi bikin lagunya jadi gampang dinikmatin dan gampang didengar. Easy listening jadinya ya. Tapi emang kalau dengerin lagu-lagunya kayak tadi mereka bawain emang pop banget gitu berasa. Memang kalian mau memfokuskan diri di pop atau sebetulnya ya emang sekeluarnya aja itu idenya? Sebenarnya sekeluarnya aja sih ya. Kita suka banget sama challenge gitu. Kalau misalnya emang ada jenis-jenis musik tertentu yang nggak biasa kita mainin terus orang request minta dibuatkan seperti itu, kita akan senang hati. Cuma tetap aja bungkusannya setelah musiknya jadi tetap dibalut sama musik pop sih. Kalau tadi Ilman kan lebih ngejelimet. Kalau Lale sendiri gimana? Ada idealisme khusus nggak di dalam project ini? Sebenarnya sama sih sama Ilman, maksudnya kan emang seband juga. Jadi sebenarnya perbendaharaan chordnya pada saat bikin lagu tuh kurang lebih sama kita berdua. Jadi selalu nyambung kalau misalnya bikin chord dasar. Jadi pada saat kita udah bikin basicnya, habis itu Nino masuk tuh, ya itu jadi suatu hal yang emang jadi nggak jelimet jatuhnya. Oke, jadi saling menyeimbangkan, yin and yang gitu ya. Iya, Jadi benar-benar. total udah berapa lagu nih yang kalian ciptain bareng-bareng bertiga? Mungkin hampir 60-an, hampir 70 kali ya, 70 lagu. 70 lagu, wow banyak banget. Itu kalian kalau nyari waktu untuk bikin lagu tuh emang meeting khusus atau misalnya, gue ada ide nih, gue ada ide gitu, gimana? Dua-duanya. dua-duanya gitu. Kita emang kalau misalnya emang kita harus mengerjakan lagu untuk seseorang gitu, kita emang pasti ngecek scheduling, terus habis itu kayak ada waktunya kita pasti akan memaksimalkan waktu yang ada sih, kayak misalnya sehari bikin 3-4 lagu gitu. Oh, Gitu, produktif dipakai sekali ya. banget. Tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan, biasanya Malik lagi luar kota, Ran lagi luar kota, ya kita telepon-teleponan aja. Gitu ya, bikinin lirik nih, gue kirimin file musiknya, lo bikinin liriknya gitu. Terinfluence banget nggak sih sama Malik and the Essentials atau sama Ran sendiri ketika digabungin gitu? Ya mungkin Secara nggak langsung sih pasti kebawa sih di musiknya gitu. Jadi emang mungkin kalau misalnya orang pengen ngedengerin secara kasat telinga sih, musik-musik yang kita ciptakan tuh adalah kompleksitinya Malik and Essentials dengan kesederhanaan notasi-notasinya Ran. Oke, jadi dipadukan dua itu ya. Tapi tadi udah berapa? 60 ya? Iya, 70 hampir atau 60 lagu. 70 ya. Kalau artis-artisnya sendiri udah berapa artis nih Siapa kalian? aja yang Dan siapa kalian aja bikinin, gitu, yang kalian bikinin Yang kita lagu? bikinin ada Angel Peters, terus abis itu ada Maudia Winda, Rio Febrian, terus abis itu ada Arman Maulana. Dan kita juga alhamdulillah dapat kesempatan udah bikin 2 album.
Dua album untuk kalian sendiri nih? Bukan. Oh, bukan. Ini dia lucunya, kita nggak bikin album sendiri gitu, kita bikinin album orang gitu. Jadi as in produser gitu ya? Sebagai produser, kita ngebikinin album terbarunya Vidi Aldiano kemarin. Persona. Semuanya itu lagu-lagunya by Udah kalian album semua. dan yang akan segera rilis album terbarunya Hi-Fi. Vidi Aldiano dan juga Hi-Fi ya. Tapi masih banyak lagi, tadi mereka juga udah bilang kan ada banyak penyanyi-penyanyi lainnya. Dan kita akan lihat dulu nih ada salah satu video klip dari lagu-lagu salah satu ciptaan dari Lale, Ilman, dan Nino ini. Bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Nah, yang terakhir tadi lagu banget. favorit saya tuh. Apa? Hanya engkau yang bisa. Oh, saya juga suka yang pertama itu yang stereo itu Iya. project pertama kalian ya? Bukan project pertama sih, tapi waktu itu kita dapat project pertama untuk mengerjakan sebuah soundtrack. Oh, oke. Keren-keren banget dan kalau dilihat emang kayaknya semuanya kekinian banget gitu. Apalagi ada Kang Arman Maulana yang agak tampil sedikit berbeda gitu ya di sini ya. Ngomong-ngomong soal tampil sedikit berbeda, kayaknya udah ada bintang tamunya di Langsung sini aja juga kita ya. panggil ya, Kita Zi, ya. panggil Kang Arman Maulana dan juga Shahnaz. Silakan. Iya, jadi kita memang proyek terbarunya Hai. berkolaborasi bareng. Ini penyanyi baru yang nanti diproduksi sama mereka. Rambutnya udah sama ya. Rambut udah sama. Ada waktu bareng tadi. Kang Arman kumaha damang. Alhamdulillah, Dam. Damang kayaknya orang tuh makin tua, makin tahun makin tua, ini malah makin tahun makin muda. Resepnya Kang apa? Arman kan vampir, belum tahu ya. Memang kita penasaran juga nanti proyeknya. Maksudnya ingin tahu karena Hanya Engkau Yang Bisa itu juga ternyata sudah memenangkan AMI kemarin kan. Alhamdulillah. Nah, Hebat nih mereka. kita akan bicara mengenai hal ini, tetapi tentunya setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Engkau yang bisa membuatku sempurna. Anda kembali di Indonesia Morning Show, masih bareng Lale, Ilman, Nino, dan juga Kang Arman. Kalau dibilang Gini. Tadi kita udah bahas sedikit mengenai gaya mudanya Kang Arman ini. Gitu. Saya kayak juga tadi seumuran Emang Kang semua Arman loh. tua, Keren parah banget. iya enggak sih. Ya enggak Senior. juga. Senior. Saya mengakui. Kang Arman tuh baru 46 tahun, lo jangan salah. Baru 46 tahun. Because life begins at 40, right? Baru 6 tahun kan berarti kan Tapi kan- baru 6 tahun. Mohon maaf ya dibully sama anak-anak sepantaran Nggak kita gitu. Tapi udah biasa. gimana? Maksudnya konsepnya sampai benar-benar mau membawakan lagu yang diciptakan oleh anak-anak yang bisa dibilang ya junior saya lah gitu. Oh, enggak lah, di Enggak musik juga. sih saya dari dulu paling anti ngomong ada senior junior di musik ya karena kalau musik sih berputar gitu ya. Yang ada paling dia musik berputar. yang ada tuh duluan, dia duluan berkarya Memulai, gitu. ya. Karena buat saya kayak sekarang saya kerja sama Lale, Ilman, Nino aja ternyata kan bisa menghasilkan baru juga satu single udah langsung dapat AMI gitu kan. Kita juga semuanya berempat oh ya udah, jadi buat saya karya di musik itu nggak ada senior junior. Apa yang dicari sih kan tapi dari anak-anak muda yang memang berbakat seperti mereka ini? Terus terang yang tadi kalau bahas umur gitu ya, terus terang semangat umur sekian dari saya sebenarnya udah hilang dan itu harus bekerja sama dengan orang yang umurnya turun kembali supaya vibe itu masuk lagi ke sana. Energi mudanya masuk lagi gitu. Iya, Tapi lagi. waktu awalnya memutuskan akhirnya, gue mau mereka yang bikinin itu awalnya kenapa? Nggak tahu emang pertama konsepnya dulu saya tuh pengennya tuh kan 80s, 90s lah. 80s gitu ya. Kalau 90s kan gigi 90s ya. 80s, pengennya 80s gitu ya. Nah yang kelihat emang mereka gitu di mata saya mereka.
kayaknya cocok deh. Ternyata bener pas workshop, tuh pas workshop berempat. Tuh, gitu lah suasana workshopnya. Jalan kerjanya, ketawa Santai terus. aja. Angkat kaki gitu ya. Dapet deh. Nah, itu monyongnya juga tuh kan. Tadi. Workshop 80-an banget ya. Tapi ini untuk menciptakan hanya engkau yang bisa ini berapa lama prosesnya Nino, Lale, Ilman? Lumayan cepat sih. Nggak Ya. terlalu lama. Iya sih nggak terlalu lama. Karena emang kita tuh jarang banget bisa dapat waktu kumpul bareng. Jadi pas lagi kumpul, Kang Arman nyetel lagu. Oh, langsung ya kan Kang Arman yang minta. Siapa yang nggak pengen bikin lagu buat Kang Arman kan? Di ini aja paling Nino tuh ada bukan trouble sih, dia sempet telepon-telepon Saya bermasalah mengenai memang. lirik. Nah, Itu benar. Nah, itu aja. Jadi dia sampai udahlah Kang Arman aja yang bikin lirik. Enggak, gue nggak mau. Terus, aduh gimana ya? Akhirnya dapat. Nah, ini bagus gue. Lebih ke kayak karena Kang Arman kan udah bukan di fase orang-orang yang suka-sukaan lagi sama cewek, yang sedih gara-gara pacarnya selingkuh atau gimana gitu. Jadi kayaknya kita harus ngasih tema yang pas aja gitu buat Kang Arman, tapi walaupun bungkusnya musiknya muda, tapi liriknya tetap bisa kalau ngeliat Kang Arman nyanyi itu sesuai gitu. Akhirnya kita pilih hanya kalau yang bisa. Nggak maksa, nggak maksa. Yes, dan hasilnya juga keren, bisa berhasil mendapatkan penghargaan AMI ya kemarin ya. Kece Nah, banget. apa penghargaan apa kemarin? Kalau boleh tahu? Apa? Kategorinya apa? Cowok. Nah ini kebetulan Asik, abang pria pria wanita urban ya. Urban. Urban R&B dan sebagainya lah. Terbaik. Terbaik. Pokoknya top lah pokoknya gitu Ini ya. tapi melihat penghargaan itu maksudnya apa sih perasaannya ketika memang diberikan? Terus ini apakah hasil jerih payah untuk memix antara dua generasi ini memang berhasil dengan baik atau gimana mikirnya? Apa ya waktu pas dapat itu sih alhamdulillah aja kaget. Wih, baru juga satu kok udah kayak gini gitu udah dapat penghargaan ya. Terima kasih. Gue sih harusnya terima kasih sama bertiga ini karena gila. mendeliverikan Nangis. apa yang saya mau tuh terjadi. Oke. Tapi kalau lihat di video klipnya kayaknya juga Kang Arman kayaknya kekinian banget gitu, dance gitu. Itu ada latihan khususnya apa gimana? 3 hari. Oh ya? Latihan Keren koreografi. juga ya. Tapi ntar dulu, kok ini semakin menjauh sih? Ya 3 hari, 3 hari. Latihan koreografernya 3 hari. Ya bukan dancer, gua harus ngedance gitu kan. Tapi Ya, ini bukan kayaknya udah dancer, siap tapi banget 3 ya. hari. Ini kita mau battle dance kayaknya abis ini. Berarti abis ini Kang Arman boleh dong unjuk ini band apa namanya dance-dance-nya gitu di sini. Jangan. Itu puasa Senin Kemis aja lama banget. Ya udah kita saksikan performance mereka aja ya. Boleh Kang Arman? Tunggu, terakhir, ada nggak proyek ke depannya untuk bareng-bareng lagi? Awalnya debut solo ya, Kang Insya Arman ya? Allah, iya solo. Insya Allah 2017 keluar album, tapi kayaknya second single-nya dari mereka lagi. Baru pengumuman di sini Iya loh. kita udah tahu. Tapi masih kayaknya jangan seneng dulu. Langsung ditembak. Tapi langsung diterima ya tembakannya? Apa? Tembakannya diterima ya? Diterima. Pinangan diterima. Oke.